Halo, pada kesempatan kali ini saya Monica Sendi Ava dari SMA Kolese Loyola akan menjelaskan materi trigonometri, materi matematika wajib kelas 10 semester yang kedua, di mana pada video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan aturan sinus, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan kosinus. Misalkan pada sebuah segitiga sembarang ABC diketahui dua buah sisi dan sebuah sudut yang mengapit kedua sisi tersebut, lalu kita diminta untuk menentukan sisi yang lain. Sketsa gambarnya adalah sebagai berikut, diketahui sisi B dan juga sisi C serta sudut A yang mengapit kedua sisi tersebut, lalu kita diminta untuk mencari sisi A. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menggambar garis tinggi BD, di mana BD ini tegak lurus dengan AC. Selanjutnya, perhatikan segitiga ABD, di mana kosinus A itu adalah samping per miring, berarti sampingnya itu AD, miringnya adalah BC besar C, sehingga kita dapat AD per C, atau AD ini akan sama dengan C kalinya kosinus A. Selanjutnya, AC ini kan jumlahan dari AD ditambah CD, artinya CD itu adalah AC yang dikurangi AD. AC itu adalah sebesar B, AD itu tadi sudah kita dapatkan C kosinus A, sehingga kita dapat B dikurangi C kosinus A. Selanjutnya, perhatikan bahwa teorema Pythagoras juga berlaku pada segitiga ABD, di mana sisi miring kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi yang lain, atau kita peroleh nantinya BD kuadrat itu adalah AB kuadrat yang dikurangi AD kuadrat. AB itu adalah sebesar C, sementara AD itu tadi adalah C kosinus A. Berarti kita dapat C kuadrat dikurangi C kuadrat kosinus kuadrat A. Tadi kita sudah memperoleh CD dan juga BD kuadrat. Sekarang perhatikan segitiga BCD, di mana ini juga segitiga siku-siku, maka Pythagoras juga berlaku di sini, sehingga kita dapat sisi miring kuadrat atau BC kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, yaitu CD kuadrat ditambah BD kuadrat. CD-nya itu adalah B min C cos A, sedangkan BD kuadrat itu tadi sudah kita hitung C kuadrat min C kuadrat kosinus kuadrat A. Selanjutnya kita akan mengkuadratkan B min C cos A terlebih dahulu, maka akan kita dapatkan B kuadrat dikurangi 2 kali B C cos A ditambah dengan C cos A yang dikuadratkan atau C kuadrat kali cos kuadrat A. Masih ditambah dengan BD kuadrat yang adalah C kuadrat min C kuadrat cos A. Perhatikan ada C kuadrat cos kuadrat A dikurangi C kuadrat cos kuadrat A. Maka ini akan saling hilang sehingga kita peroleh bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kosinus A. Inilah yang kita sebut dengan aturan kosinus. Nantinya kita juga bisa memperluas aturan kosinus itu untuk mencari sisi yang lain kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah B atau C, bukan A. Secara umum, aturan kosinusnya dapat ditulis sebagai berikut, di mana sisi kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi yang lain dikurangi 2 kali sisi yang lain itu dikalikan, kemudian masih dikali dengan kosinus sudutnya yang ada di hadapannya. Kalau kita mau cari yang B, berarti kita dapat B kuadrat. Itu akan sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali AC dikalikan dengan kosinus B. Begitu pula untuk yang C, rumusnya akan didapat sebagai berikut. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Misalnya pada gambar diketahui bahwa AB itu sama dengan BC sebesar 5. Kemudian TC itu adalah 8 cm, lalu kita diminta mencari panjang AC. Maka langkah pertama, kita tulis dulu yang kita ketahui. AB sama dengan BC itu sama dengan 5, kemudian TC itu 8, artinya TB itu adalah 8 dikurangi 5 yang sama dengan 3. Selanjutnya, kita perhatikan segitiga ATB, di mana cos ABT yang sebelah sini. Cos itu kan samping per miring, berarti TB dibagi miringnya AB. TB tadi adalah, atau di sini saya tulis BT, itu adalah 3, sedangkan AB itu adalah 5. Jadi kita dapat 3/5 itu cos ABT. Sedangkan cos ABC, karena ini sudut berpelurus, maka ABC itu sama dengan 180 derajat yang dikurangi dengan ABT. Sehingga kita peroleh dari hubungan
kosinus pada sudut di kuadran kedua, kosinus itu bernilai negatif, berarti cos 180 derajat dikurangi sudut ABT akan sama dengan negatif dari kosinus ABT. Sehingga hasilnya adalah negatif dari 3/5. Dari data ini, kita bisa menggunakan aturan kosinus untuk mencari panjang AC. Karena kita mau cari AC, berarti aturan kosinusnya adalah AC kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat, masih dikurangi 2 kalinya, berarti 2 kalinya AB kali BC, dan masih dikali kosinus sudut yang di hadapannya, yaitu kosinus ABC. Dengan demikian kita peroleh AB itu kan 5, berarti 5 kuadrat, AC juga 5, berarti tambah 5 kuadrat. Dikurangi 2 kali AB kali AC berarti 2 kali 5 kali 5 masih dikalikan kosinus sudut ABC yang tadi sudah kita hitung sama dengan minus 3/5. Sehingga kita akan dapatkan 25 tambah 25 tambah ini 5-nya dicoret berarti 10 kali 3 itu 30. Kita dapat ini 50 tambah 30 sama dengan 80 sehingga AC itu adalah akar dari 80 yang bisa kita sederhanakan menjadi 4 akar 5. Jadi kita peroleh panjang AC itu sebesar 4 akar 5 cm. Baik, sekian dari saya untuk aturan kosinus. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga berguna dan bisa membantu untuk belajar. Sampai ketemu pada video-video berikutnya.